Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami tentang struktur pengkerasan jalan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator yaitu adalah Syifa Fauzia dengan NIM 07211082 dan teman saya Dewi Narirati dengan NIM 07211019. Kemudian ada Elsie Arista dengan NIM 07211027. Kemudian ada Tiara Firnasari Dewi dengan NIM 07211084. Kemudian ada Windy Halanatia dengan NIM 07211086. Untuk outline yang akan kita bahas pada presentasi kali ini ada 3, yaitu ada pengertian, fungsi, serta pengujian tanah. Jadi selanjutnya adalah pengertian dari struktur perkerasan jalan. Jadi perkerasan jalan adalah bagian dari jalan raya yang diperkeras dengan agregat dan aspal ataupun semen sebagai bahan ikatannya sehingga lapis dari konstruksi tertentu memiliki ketebalan, kekuatan, dan kekakuan serta kestabilan. Fungsi utama dari perkerasan jadi itu untuk menyebarkan atau mendistribusikan beban roda ke area permukaan tanah dasar atau subgrade yang lebih luas dibandingkan luas kontak roda dengan perkerasan, sehingga mereduksi tegangan maksimum yang terjadi pada tanah dasar. Jadi perkerasan jalan ada 3. Yang pertama itu perkerasan aspal atau lentur, yang kedua perkerasan beton atau kaku, yang ketiga ada perkerasan komposit. Kemampuan struktur perkerasan jalan di dalam menjalankan fungsinya berkurang sebanding dengan bertambahnya umur perkerasan dan bertambahnya beban lalu lintas yang dipikul dari kondisi awal, apalagi terdapat kendaraan dengan keadaan beban berlebih terhadap lapisan perkerasan. Selanjutnya ada jenis perkerasan jalan. Yang pertama ada perkerasan aspal atau lentur. Pada perkerasan lentur ini terdiri dari lapisan-lapisan yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah dipampatkan dan menggunakan aspal sebagai bahan ikatnya. Lapisan-lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkan ke lapisan di bawahnya. Yang kedua ada perkerasan beton atau kaku. Perkerasan kaku atau perkerasan beton semen adalah suatu konstruksi atau perkerasan dengan bahan baku agregat dan menggunakan semen sebagai bahan ikatnya. Plat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapisan fondasi bawah. Pada perkerasan daya dukung perkerasan terutama diperoleh dari plat beton. Dan yang ketiga adalah perkerasan komposit. Pada perkerasan komposit ini adalah kombinasi antara perkerasan kaku dengan perkerasan lentur. Perkerasan lentur di atas permukaan kaku atau perkerasan kaku di atas permukaan lentur. Selanjutnya ada menurut Suprapto 2004, agar perkerasan memiliki daya dukung dan keawetan yang memadai, tetapi tetap ekonomis, maka dibuat berlapis-lapis. Lapis paling atas disebut lapis permukaan, di bawahnya lapis fondasi yang diletakkan di atas tanah dasar yang dipadatkan. Adapun fungsi lapis perkerasan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki stabilitas yang tinggi, kedap air untuk melindungi lapisan di bawahnya, sehingga air mengalir ke saluran di samping jalan. Tahan terhadap keausan akibat gesekan rem kendaraan dan diperuntukkan untuk meneruskan beban kendaraan ke lapisan di bawahnya. Yang kedua, yaitu menahan gaya lintang akibat beban roda dan menerus beban ke lapisan di bawahnya. Sebagai bantalan untuk lapisan permukaan dan lapisan peresapan untuk lapisan fondasi bawah. Dan yang ketiga adalah untuk menyebarkan beban dari lapisan fondasi bawah ke lapisan tanah dasar.
Baik, selanjutnya pengujian tanah. Tanah dalam suatu konstruksi haruslah memiliki nilai kepadatan tanah yang tinggi. Nilai kepadatan tanah yang tinggi mempengaruhi daya dukung tanah dalam memikul beban di atasnya. Pengujian dilakukan dengan dua tahapan, yakni pengujian kepadatan ringan dan pengujian CBR. Pengujian kepadatan ringan yang dilakukan di laboratorium menghasilkan berat volume kering maksimum yang dicapai pada kadar air optimum tertentu. Nilai ini digunakan sebagai acuan dalam proses pemadatan di lapangan. Uji pemadatan sangat bergantung kepada jenis tanah, kadar air, dan usaha yang diberikan. Sedangkan pengujian CBR yang dimaksud adalah penentuan nilai CBR pada material tanah. Selanjutnya, berikut merupakan contoh data pengujian tanah di mana didapatkan kepadatan basah 1A sebanyak 154, 1B 185, kemudian 1C 210. Kepadatan keringnya sendiri didapatkan A1 137, kemudian 1B 165, dan 1C 187. Kemudian selanjutnya perhitungan kepadatan basah dan kepadatan kering. Kepadatan basah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, di mana kepadatan basah yaitu B2 dikurang B1 per V. Kemudian untuk kepadatan keringnya sendiri, Rho per 100 ditambah Omega dikali 100%. Baik, selanjutnya maka didapatkan nilai kepadatan basah dan kepadatan kering sebagai berikut. Selanjutnya itu pengujian kadar air, di mana kadar airnya dihitung pada setiap masing-masing sampel, sehingga diperoleh nilai kadar air pada sampel ini sebanyak 20,59%, 19,15%, dan 20,51%. Selanjutnya, untuk nilai kadar air rata-rata pada sampel 1 itu sebanyak 36,7%, sampel 2 17,03%, sampel 3 20,74%, sampel 4 16,1%, sampel 5 21,57%, sampel 6 18,16%, sampel 7 20,75%, sampel 8 41,87%, sampel 9 17,95%, dan sampel 10 28,34%. Selanjutnya, selanjutnya itu pengujian CBR, di mana pada pengujian ini sampel uji diukur kadar airnya pada 10 tumbukan, 30 tumbukan, dan 65 tumbukan, sehingga diperoleh nilai yang tertera pada tabel berikut. Next. Nah, untuk sampel 1 pada 10 tumbukan pada penetrasi 2,54 mm itu nilai CBR-nya sebanyak 1,21%, dan pada penetrasi 5,08 mm nilai CBR-nya juga 1,21%. Pada 30 tumbukan pada penetrasi 2,54 mm nilai CBR-nya 0,02%, dan penetrasi 5,08 mm itu nilai CBR-nya 0,2%. Dan pada 65 tumbukan penetrasi 2,54 mm itu 0,51%, dan pada penetrasi 5,08 mm itu 0,51%. Dan pada sampel-sampel berikutnya dari sampel ini dapat diketahui bahwa nilai CBR
pada penetrasi 2,54 mm dan pada penetrasi 5,08 mm itu bernilai sama. Selanjutnya. Mungkin itu hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.